menurut lu San, apa yang membuat Indonesia yang tadinya sempat diragukan apakah bisa karena persiapan yang minim, kemudian ada pergantian Menpora gitu, terus ya kondisi dalam negeri yang masih kurang bagus karena bencana, dan adanya beberapa federasi yang masih dualisme, berantem sendiri secara internal, tapi ternyata Indonesia sukses berada di peringkat kedua ya dan menembus target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Iya, jadi sebenarnya target 80 sampai 85 emas yang ditetapkan pemerintah itu memang di atas tahun lalu, Bang. Di atas 2 tahun lalu di edisi SEA Games 2023 di Kamboja ya. Tapi sebenarnya kalau secara proporsional, kenapa Indonesia bisa sukses dengan 87 emas sampai sampai jam sekarang ya, dengan potensi beberapa emas tambahan. Sebenarnya juga tidak lepas dari jumlah kontingen yang diberangkatkan ketimbang 2 tahun lalu, Bang. Jadi kalau 2 tahun lalu di Kamboja kita berangkatin 499 atlet, kita tahun ini di ke Thailand itu ada 996 atlet. 2 kali lipat? Hampir 2 kali lipat. Dan bahkan informasi terbaru mencapai 1021 atlet yang diberangkatkan. Atlet doang tuh ya? Belum official ya? Belum official. Jadi memang secara proporsional jumlah medalinya sebenarnya turun gitu. Secara proporsional ya. Dibandingkan sama jumlah atlet. Tapi memang secara kuantitas kemarin itu kan kita 87 di Kamboja. Nah, kita sekarang sudah 87 dan akan dengan jumlah atlet yang lebih sedikit. Dengan jumlah atlet yang lebih sedikit. Kenapa Indonesia memutuskan akhirnya memberangkatkan lebih banyak atlet? Karena pertemuan dengan Erick Thohir dengan Pak Purbaya waktu sebelum SEA Games itu juga membahas rencana anggaran yang untuk SEA Games ini. Dan memang ada lampu hijau waktu itu dari Kemenkyu untuk penambahan jumlah anggaran. Karena gitu. Jumlah atlet yang diberangkatkan mempengaruhi terhadap biaya akomodasi juga ya. Tapi kemungkinan untuk menangnya juga lebih tinggi. Akhirnya begitu, Bang. Ada yang juga bilang begini, kenapa akhirnya Indonesia mengirimkan atlet lebih banyak? Karena ini mainnya di Thailand. Jadi Thailand sebagai tuan rumah pasti akan sangat dominan. Sehingga perlu jumlah atlet yang lebih besar untuk mengimbangi kejayaan Thailand ini. Dan ini terbukti ya. Betul. Thailandnya ternyata menjadi juara umum, rata-rata tuan rumah gitu ya. Tuan rumah gitu. Terus Indonesia menjadi juara kedua dan saingan-saingannya Malaysia, Vietnam tuh berada di bawahnya. Memang untuk urusan kejuaraan yang sifatnya tunggal kita juga masih lebih unggul ya dibanding beberapa negara ya. Betul. Nah, selain skateboard itu saya lihat kemarin ada atletik ya, ada atlet Indonesia yang maraton yang perempuan yang katanya start dari belakang posisi buncit ya, Bang. Sampai akhirnya menang tuh gimana ceritanya tuh? Atlet ini hebat loh. Sebenarnya harus dikonfirmasi lagi ya, Bang, karena ada peristiwa di tahun 2015 juga yang pelari kita, maraton kita dari start posisi buncit terus dia bisa juara. Itu mungkin kalau yang video yang kita lihat sama, itu kalau yang saya lihat sih itu peristiwa terjadi di kejuaraan dunia atletik tahun 2015. Oh, bukan yang SEA Games ya? Bukan yang SEA Games waktu itu. Gitu. Tapi memang di luar itu perjuangan di atletik nih luar biasa, Bang, karena bisa sampai 9 medali emas itu ya. Jadi Indonesia sekarang walaupun bukan juara umum tapi itu prestasi luar biasa ya. Kita peringkat ketiga di atletik. Tapi bisa 9 medali emas tuh keren sih. Ada lompat galak nggak salah ya? Lompat gawang ya. Iya, kita juara ya. Lompat gawang kita medali emas. Ya memang prestasi atletik ini semenjak nggak ada Bob Hasan kita memang agak berkurang ya. Karena kalau ada sosok pengusaha atau tokoh yang fokus pada satu bidang tertentu biasanya memang prestasinya lebih kuat karena dia bisa membiayai, memberikan bonus dan lain-lain ya kepada atletnya ya. Betul. Waktu di PASI ya, waktu jadi ketum PASI, Bob Hasan juga
termasuk yang melahirkan salah satu bintang lalu Muhammad Zohri. Lalu Muhammad Zohri ya. Iya. Sama ini dulu sebelum lalu tuh ada Mardi Lestari. Mardi Lestari, sprinter juga. Sprinter juga yang ternyata hebat juga di SEA Games dan Asian Games, meskipun di Olimpiade ternyata kakinya pendek. Kaki pendek. Termasuk Zohri juga ya. Zohri juga ternyata pas main di Olimpiade si manusia tercepat di Asia Tenggara ini Iya wajar sih ya. tenggelam juga. Apa kabar Zohri sekarang ya? Kemarin ini kan dia main di SEA Games lagi nih Bang. Kemarin Juara dapat nggak? perak. Oh perak ya. Dapat perak. Kalah sama atlet tuan rumah. Oh iya, orang yang dapat medali dapat bonus berapa sih? Kalau kemarin Erick Thohir bilang kan 1 miliar ya untuk peraih medali emas. Cuman untuk perak sama perunggu 2 hari lalu ketemu wartawan di Kemenpora, Erick bilang masih dibahas untuk besarannya. Ya, 1 miliar untuk peraih emas, berarti kalau ada 87 emas, 87 miliar ya. 87 M. Dan kabarnya ada beberapa atlet yang ingin menyumbangkan bonusnya untuk Sumatera. Untuk katanya. Sumatera, ya betul Bang. Emang luar biasa atlet kita ya. Luar biasa banget perjuangannya. Di luar lapangan pun mereka masih mikirkan saudara-saudara. Oke, ini ada video lagi nih. Perjuangan atlet Indonesia. Tenis kebanggaan Indonesia Justin Barki bersama dengan Christopher Rungkat menang 2 set langsung di laga final SEA Games 2025. Justin pun memilih untuk menyumbangkan seluruh bonus yang didapatkan untuk korban bencana di Sumatera. Ya sebenarnya saya itu punya sebuah storyline dan sebuah mimpi untuk melihat semua orang yang di Sumatera Utara. Jadi saya akan menyumbangkan semua hasil penghargaan saya ini uang kepada orang-orang di Sumatera Utara, walaupun mungkin jumlahnya tidak yang super signifikan, tapi saya mengharapkan bisa membantu orang-orang sana. Thank you, Justin. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan bonus uang tunai sebesar 1 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil memenangkan medali emas pada kejuaraan SEA Games 2025. Sedih juga ya ngeliatnya. Sampai nangis ya. Sampai nangis gitu ya. Terharu banget. Dia menjengin, dan bahkan ada yang lelang baju sama lelang medali juga ya? Iya, ada yang lelang baju, lelang medali, dan selain itu juga yang skateboard juga mau nyumbangin juga buat anak yatim di luar bencana. Luar bencana itu ya? Sumatera. Emang luar biasa nih orang Indonesia ya? Empatinya luar biasa sih Bang. Iya. Atletnya mah empati tinggi. Yang nggak punya empati itu elitnya biasanya itu. Iya. Betul Bang, pengambil kebijakan. ngomongnya. Kalau atlet mah luar biasa. Tapi memang ya, prestasi atlet ini ada cabang-cabang yang sebenarnya kurang dapat perhatian ya. Iya Bang. Tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa mereka bisa mampu dan mereka sukses loh sebenarnya. Betul. Tapi ini yang mesti dijagain sebenarnya ya. Betul. Kayak perahu naga kan dapat kan ya? Perahu naga kita dapat barusan dapat medali emas juga. Ada yang menarik tuh yang dapat 2 emas namanya Juriansah. Siapa namanya yang kemarin dapat emas juga Olimpiade? Oh ini angkat besi ya Bang? Angkat besi ya? Rizky Juniansah. Itu dapat emas kan ya, 2 emas. Dapat emas dan pecahkan 2 rekor dunia Bang. Dan yang menarik ya, sosok Juniansah ini dia mencapai rekor biasa aja gitu. Dan dia ini ke Thailand bawa ibunya. Bawa ibunya. Katanya saya kalau lomba nggak ngeliat ibu saya itu saya kurang motivasi, ini anak yang berbakti banget ya. Dan ternyata Juniansah ini memang lahir dari keluarga angkat besi. Bahkan ibunya juga atlet ya. angkat besi juga gitu. Memang terahnya terah olahraga. Terah olahraga. Nah, dan bapaknya setelah pensiun melihat Juniansah ini suka sama angkat besi, akhirnya membuat padepokan sendiri.